Dari Gus Miftah kita belajar. Dari Gus Miftah muncul perdebatan sertifikasi pendakwah. Yang pertama kali mengungkapkan itu, yang pertama kali mencetuskan itu, yang sekarang ya, kalau dulu belum, adalah Kiai Maman Imanul Haq. Pak Kiai, kenapa perlu sertifikasi pendakwah? Seberapa bahaya pendakwah itu sehingga perlu dilokalisir? Boleh saya katakan seperti itu? Pertama saya mengucapkan netizen yang sudah melakukan kontrol sosial sehingga kasus ini betul-betul menjadi perhatian kita. Yang kedua, tentu Gus Miftah pun menjadi tradisi baik ketika dia sebagai pejabat negara mundur. Ini mudah-mudahan diikuti oleh pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan. Nah, yang selanjutnya poin yang ingin saya katakan adalah bahwa sertifikasi yang saya usulkan itu bukan upaya pembungkaman oleh negara karena freedom of speak itu dihargai secara konstitusi. Bukan juga kontrol negara seperti yang dilakukan oleh Orde Baru. Seperti itu. Tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga kewarasan kita. Karena salah satu maqasid syariah, tujuan kita beragama adalah hifdzul aql. Menjaga kewarasan berpikir dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka poin yang ingin saya katakan dari pertanyaan Mas Aiman itu adalah sertifikasi itu akan menjadi sebuah alat bagaimana para dai penceramah yang muncul di publik itu betul-betul melalui proses. Pertama, proses standarisasi di ormas-ormas mereka berasal. Jangan sampai ada dai nggak bisa baca Quran. Jangan sampai ada penceramah dengan jubah besar dan sebagainya, ternyata dia tidak paham apa tujuan beragama. Nah, yang kedua baru Dai nggak bisa baca Quran, ya, yang sempat viral itu. Saya nggak ngomong begitu. Yang di Jawa Timur maksudnya. Nah, lalu sertifikasi itu akan muncul dari ormas-ormas yang memang sudah mendidik para dai itu. Ada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Pak Ustadz apa? Wahdah dan lain sebagainya. Maka saya sebagai anggota DPR Komisi 8, saya bilang Kementerian Agama harus segera bermusyawarah dengan ormas-ormas itu untuk melakukan standarisasi itu lalu keluar sertifikat. Supaya orang-orang yang memiliki kapasitas bila mulai muncul, dia distribusi ke beberapa lembaga dan sebagainya. Tapi orang yang tidak pantas disebut dai atau ustadz untuk tidak dengan keberanian tapi tanpa pertanggungjawaban muncul ban publik. Kalau tadi Mas Sutejo mengatakan bahwa EQ kita adalah 87,43, itu salah satunya penyebabnya karena kita membiarkan tidak ada yang mengedukasi masyarakat termasuk para ustadz, para dai itu. Sebentar, tadi Anda sebutkan ada dai, jangan sampai ada dai yang kemudian tidak bisa baca Quran lalu kemudian punya pengikut dan lain sebagainya. Sempat viral, saya nggak tahu apakah itu yang Anda maksudkan atau tidak. Tapi itu berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, suatu waktu ada masanya di mana qalla ulama'uhum ay fuqaha'uhum wa katsurahu taba'uhum. Sebuah masyarakat akan hancur bila sangat sedikit ilmuannya, sangat sedikit ulamanya, sangat sedikit yang paham agamanya. Yang muncul adalah penceramah-penceramah yang tidak argumentatif, tidak menonjolkan agama yang substansional, tapi hanya simbolik, hanya ngakak-ngakak, hanya tertawa, hanya membiarkan kemiskinan di mana-mana, pembodohan di mana-mana dan sebagainya. Jadi jangan berharap Indonesia emas 2045 terjadi bila kita tidak memulai peningkatan kualitas para dai. Kalau ada sertifikasi pendakwah, maka hal itu tidak akan terjadi karena akan tersortir dari awal. Saya yakin ini tokoh-tokoh besar semuanya. Saya kenal beliau-beliau akan mendidik para dai, tapi tolong masyarakat pun teredukasi. Jangan mengundang ustadz atau mengundang dai tanpa kapasitas nilai-nilai agama. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Kiai Zaitun Rasmin. Kalau seandainya seperti itu terjadi, saya nggak tahu sekali lagi apakah itu dimaksudkan yang salah satu daerah di Jawa Timur atau tidak, yang kemarin sempat viral dan sebagainya dan kemudian menjadi olok-olok juga di media sosial. Tapi kalau seandainya ada sertifikasi pendakwah, maka hal itu nggak akan terjadi, Pak. Dan ketika itu terjadi, maka bahayanya luar biasa. Akan ada banyak pengikut yang bisa dibelokkan kemanapun. Termasuk ke hal-hal yang berbahaya, termasuk terorisme misalnya. Tapi kalau ini kan bukan terorisme, ini hanya soal ilmu pengetahuan yang memang dipertanyakan begitu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dari sisi substansi, ya sebetulnya sangat setuju. Substansinya bahwa memang seorang dai harus mempunyai standar, ya, itu standar minimum harus ada. Dan harus ada sertifikatnya. Itu yang saya belum setuju kalau itu. Ya. Di mana setujunya? Karena sertifikat ini rawan untuk dimanfaatkan oleh pihak tertentu, ya. Dan infrastruktur kita juga
tidak mudah untuk bisa mensertifikasi semua dai sampai ke pedalaman-pedalaman. Sementara keperluan untuk dakwah ini itu luar biasa besarnya. Ya, kalau ini menjadi suatu peraturan dan kaku, apalagi ada yang memanfaatkannya, bisa jadi bumerang. Apa yang Anda bayangkan ketika ada sertifikat maka bahaya Pak Kiai? Bahayanya bahwa ya di mana-mana kalau ada suatu bentuk sertifikat misalnya bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu, terutama untuk hal-hal yang besar misalnya. Misalnya apa? Misalnya berbicara di forum-forum, berbicara di masjid-masjid instansi, ya. Nah ini bahayanya di situ. Nanti ada orang-orang yang ini kecuali terutama kalau sertifikasinya ini oleh pemerintah. Kalau oleh MUI ya, dan sekarang MUI sudah melakukannya dengan istilah standarisasi. Dan tidak sebetulnya begini, kalau kita setuju substansi, la musyahata fil istilah. Tidak perlu berdebat tentang istilah. Maka kita perlu buat yang namanya kesepakatan secara substansi itu. Setuju sekali bahwa ya kalau dia sebagai khatib misalnya, terutama nih sebagai khatib atau menjadi penceramah di komunitas yang beragam, yang luas, apalagi menggunakan media TV dan seterusnya, ini sangat memerlukan standarisasi. Iya. Tapi jangan pemerintah, jangan negara. Sebaiknya jangan. Iya, sebaiknya jangan. Apa bahaya kalau negara atau pemerintah ikut campur dalam urusan agama? Karena kalau pemerintah tidak lepas daripada yang namanya urusan politik. Dan kita tahu semua, ini tidak berbicara tentang siapa pemerintahnya, tapi pemerintah bisa ada like and dislike, pasti itu. Cawe-cawe maksudnya? Nanti misalnya orang-orang dari partai-partai yang mendukung, ya. Enggak, maksudnya pakai, maksudnya cawe-cawe. Ya saya tidak usah bicara itu. Kita ini jangan selalu lihat ke belakang. Enggak kan cawe-cawe. Itu Cak Islah itu yang lebih tahu kalau itu. Dan itu bahaya. Jadi saya sebut aja nggak apa. Cawe-cawe kan cawe-cawe tidak merujuk pada satu orang tertentu. Ya, betul. Pak Kiai. Baik. Bisa siapa saja, betul ya. Jadi dia memang jadi riskannya di situ. Pak Kiai kayaknya agak trauma bilang cawe-cawe. Ya saya hanya mau menghindari untuk don't look back lah. Okay. Jadi kita ingin bagaimana ini satu yang baik, tapi jangan jadi bumerang. Okay. Dan semua orang tahu, ya urusan politik itu bisa ditarik kemana-mana, ya. Jadi nanti ada yang gampang dapat sertifikasi karena kebetulan ormas yang mendukung saat pilpres misalnya, saat pilkada dan seterusnya, ya. Dan sebaliknya yang lain tidak mendapatkan sertifikasi. Yang kedua juga, kita ini tidak boleh selalu mensimplikasi masalah. Pertama saya ingin jangan fokus ke orangnya, ya. Kalau dalam Islam ini selalu fokus pada perbuatannya. Perbuatan salah dan benar. Yang benar perlu disebarkan, yang salah untuk kemudian dieliminasi. Dan kita selalu mencari cara bagaimana menghindarkan diri. Sebab kalau fokus ke orangnya banyak yang lupa diri. Mungkin dia juga seperti itu sebetulnya. Hanya beruntung saja media tidak mengangkat, sama dengan para koruptor. Ya kan? Sudah terbiasa nih, apa yang sudah sering kita dengar. Para koruptor itu bilang, ya cuma apes aja nih, ya, lagi apes. Banyak banget yang terlibat. Apakah ketika banyak pejabat korupsi, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, tiba-tiba kita perlu juga bilang buat sertifikasi untuk pejabat. Boleh nggak tuh? Ya. Jangan dai aja yang mau disertifikasi. Pejabat tidak ada yang boleh jadi anggota DPR, ini dan seterusnya. Kecuali dari sertifikasi dari lembaga tertentu. Ya. Misalnya karena ini kaitan dengan moral, kaitan dengan iman, dia harus disertifikasi oleh lembaga keagamaan. Kalau Muslim dia dari MUI, ya nggak boleh dia. Nah tapi itu kan bukan solusi. Kita juga tidak mau. Jadi persoalannya jangan simplikasi dan jangan memudahkan persoalan. Mohon maaf ini, tapi substansi saya setuju. Dan kalau perlu berjenjang. Ada yang distandarisasi oleh ormas, ya, dan ada oleh MUI sebagai payung besar. Tapi jangan oleh negara. Sebaiknya jangan oleh negara. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.